Sehingga hingga detik ini alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan masih dalam keadaan iman kepada Allah, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam satu acara yang insya Allah acara ini merupakan acara yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umatnya minal zulumat ila nur biqauli Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita telah akan diakui sebagai umatnya beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya beliau, dan kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baginda Nabi Muhammad di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya kami ditugasi oleh Bapak Ahmad Fidel untuk menyampaikan sedikit bahasanya mengenai tausiah. Sewu sedang pulau matur sebelum saya menyampaikan apunten, ini bukan dalam rangka menggurui panjenengan semuanya, tetapi kita semuanya di sini dalam rangka untuk mengingat masing-masing bahwa pada malam hari ini Bapak Rahmat sekeluarga memperingati haul dan mendoakan para orang tua, saudara, cucu yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya ada dua hal hikmah kita memperingati haul dan mendoakan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa yang bisa kita ambil adalah bahwa kita juga akan segera menyusul orang-orang yang sudah tercantum di tulisan ini, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dan seperti apapun kita cepat atau lambat hanya Allah yang tahu, maka kita juga akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tsumma ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan kepada kita di surat An-Nisa, kalau nggak salah ayat 87-78, ya tak lupa. Ayyama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian semuanya, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu bersembunyi, berlindung, berada di dalam satu benteng yang sangat kokoh. Umpama dengan ya menghindari kematian, wes kita kepada malaikat saya akan bangun rumah bawah tanah
menggunakan teknologi yang canggih, menggunakan bahan yang sangat kuat yang sekiranya akan ditembus oleh malaikat Israel. Umpama begitu. Yes, diciptakan teknologi dan sebagainya, tetapi sekuat apapun yang diciptakan oleh manusia untuk menghindari kematian tidak akan pernah bisa. Maka momentum pada malam hari ini kita harus mengingat bahwa usia kita tidak ada yang kadang sing nom bisa, kadang dia sing dua di bisa. Tapi biasanya sing dua oh bisa, tidak ada yang tahu. Ada yang Allah panggil ketika masih anak-anak, remaja, dewasa, tua dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang harus kita pahami dan sadari dan harus kita ingat bahwa kita cepat atau lambat kita akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita siapkan agar kita nanti kembali kepada Allah, mendapatkan ridhonya Allah dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan pedoman satu ayat yang Allah firmankan dan satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa, bertemu dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah yang soleh, beramal baiklah selama hidup di bumi. Kemudian yang kedua apa? Bekal kita sesuai yang Allah firmankan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali kalian semuanya menyekutukan Allah, beriman selain kepada Allah, mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah meyakini selain Allah, kalau kita mencintai selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang berbuat syirik. Maka dari ayat ini ada dua, amal soleh dan jangan sampai berbuat syirik atau iman yang kokoh. Kemudian yang harus kita jadikan pedoman di dalam hidup kita untuk kita menghadapi kematian yang suatu saat akan datang kepada kita adalah sabda Rasulullah yang tadi sudah saya bacakan di awal tadi, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Setiap anak Adam yang lahir di bumi ini yang sudah mati, maka akan terputus semua amalnya. Illa min talas, kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jadi wong sedekah jariyah, senang sedekah senang bantu, alhamdulillah. Ini acara ini juga ada sedekah jariyahnya, tapi diniatkan untuk membantu pembangunan Masjid Asmaul Husna. Yang waktu itu alhamdulillah kami juga ikut meletakkan batu pertama, ikut mendoakan juga. Alhamdulillah sudah di tahap lantai 2 ya, alhamdulillah lancar terus. Ini Rabbul Alamin. Sedekah jariyah, maka sedekah jariyah ini akan terus mengalir pahalanya. Wong wis mati, tapi sedekah biyen bangun masjid, dari tempat wudhu, selama itu masih ada, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada orang yang dulu bersedekah walaupun wis mati. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Kalau yakin, kalau yang sedang ini pernah ngaji, pernah sekolah, dua ilmu. Yang dua ilmu, nonton lagi, ojo medit. Alias ilmu itu diamal no, dibagi, diajarkan. Maka kalau kita mengajarkan ilmu yang kita miliki, ilmu kebaikan, ya, maka setiap anak atau orang yang kita ajari, mereka mengamalkan, maka selama itu pula kita dapat pahalanya. Dan anak-anak kita didik nanti akan mengajarkan kepada orang lain dan seperti ini. Minimal kita mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak cucu kita. Saya percepat ya. Tutup banget. Yang terakhir, yang ketiga, sesuai dengan sabda Nabi, bekal kita untuk menghadapi kematian adalah awwaladin sholihin yad'ulah, memiliki anak-anak cucu
yang soleh dan solihah, yad'ulah yang mendoakan kedua orang tuanya, yang mendoakan para leluhurnya. Maka alhamdulillah panjenengan di sini dalam rangka sekarang ini yang mendoakan para leluhur. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ibu dan sebagainya. Betul betul. Jadi nanti jangan sampai anak-anak kita, anak-anak cucu kita ini melupakan para leluhurnya. Tidak kita didik mereka untuk bisa ngaji, tidak kita didik mereka untuk bisa mendoakan kedua orang tuanya, ini bahaya. Bisa terputus nanti investasi kita. Maka termasuk investasi kita adalah mendidik anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga nanti menjadi harapan akan mendoakan kita ketika kita sudah kembali dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang bisa saya sampaikan momentum pada malam hari ini. Ditambah alhamdulillah momentum haul ini menurut kami juga bisa dijadikan sebagai momentum untuk silaturahmi, dan dengan alhamdulillah bisa berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan sanak famili, bersama-sama mendoakan keluarga yang sudah wafat. Maka insya Allah ini akan menjadi salah satu wasilah dari Allah akan turun kepada kita, sehingga menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi kehidupan yang barokah, rumah tangga yang barokah di dunia wal akhirah. Dan untuk keluarganya Mas Andi Pandega sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya. Lebih-lebih harapannya untuk adik-adik, anak-anak, cucu panjenengan menjadi anak-anak yang soleh-solihah, karena mereka lah yang nanti akan meneruskan sholat kita, yang meneruskan sujud kita, rukuk kita, sedekah kita, zikir kita kepada Allah adalah mereka, anak-anak cucu kita semua. Maka jangan sampai salah dalam mendidik anak, arahkan kepada agama yang baik. Katakan yang bisa sampaikan nanti, mohon nanti doa, kami mohon kepada Ustaz Ahmad Pak Dumlo dan nanti memimpin doa khotbah Quran dan doa untuk para leluhur. Sebelum itu nanti mungkin tarjibul Fatihah, kami mohon kepada Ustaz Wafa nanti untuk memimpin tarjibul Fatihah, yaitu Fatihah kepada para leluhur atau keluarga yang sudah wafat. Dan nanti kami mohon maaf ya, apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lihatkan bersama-sama di awal tadi Al-Quran bersama-sama, mudah-mudahan menjadikan wasilah orang-orang yang sudah wafat kembali kepada Allah ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.